Baik, perkenalkan nama lengkap saya Antoni Skolo dengan NPM 22200188. Di sini saya akan menceritakan budaya kami di Kecamatan Insana, khususnya di Desa Sekon. Dalam budaya kami, lebih terikat pada rumah adat. Dan rumah adat tersebut sudah menjadi kepercayaan dan warisan dari para leluhur kami. Serta di dalam rumah adat mempunyai tua adat atau Atuen Amaf yang dipilih oleh keluarga bersama, menjadi pemimpin yang mendidik dan mengatur di dalam rumah adat. Serta Atuen Amaf hanya dikhususkan pada kaum laki-laki dan tidak kepada kaum perempuan. Dan tradisi kami pada musim panen jagung, hasil panen tersebut dibawa ke rumah adat sebagai simbol penghormatan hasil panen jagung tahun ini kepada leluhur, dan tradisi tersebut sudah diwariskan secara turun-temurun. Dan ada pun tradisi memperbaiki rumah adat. Dengan tradisi tersebut supaya kami lebih mengenal keluarga, agar lebih mempererat hubungan kekeluargaan. Serta dalam melakukan perbaikan rumah adat, setiap keluarga wajib mengumpulkan beras serta uang, dan juga membawa alang-alang. Dan tradisi dalam melakukan perbaikan rumah adat itu membutuhkan waktu selama 2 minggu. Serta tradisi lain dari adat kami, ketika ada keluarga yang menikah, maka harus dibawa ke rumah adat untuk dilakukan ritual atau dinikahkan secara adat. Tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan di rumah adat kami. Di sini saya akan menceritakan tradisi Watasu di Insana. Itu orang Dawan atau Atuen Meto pada dasarnya tidak memiliki tradisi tertulis yang mengungkapkan secara jelas mengenai kematian. Dan konsep kematian menurut masyarakat Insana itu pada hakikatnya sama dengan pandangan dunia umumnya tentang kematian, yaitu beralihnya kehidupan seseorang kepada kehidupan yang lain, atau berpulangnya seseorang kepada Sang Pencipta, atau Usineno bagi masyarakat Insana. Kematian dapat terjadi melalui 2 cara, yakni meninggal secara wajar dan meninggal secara tidak wajar. Itu terjadi karena panggilan Tuhan Pencipta atau Usineno bangkit, dan meninggal secara tidak wajar terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Atuen Dawan memiliki ungkapan yang beraneka ragam untuk dikenakan pada orang yang meninggal, dengan sistem kepercayaannya terhadap adat istiadat yang kuat. Atuen Dawan mempunyai satu keyakinan bahwa kematian seseorang bukan hanya merupakan cara Allah memanggil. Melampaui penangan tersebut, kematian seseorang seringkali dihubungkan dengan cara hidup orang tersebut dalam kaitannya dengan adat istiadat maupun sesama manusia sebagai penyebab kematian. Bahkan jarang ada orang yang mengklaim bahwa kematian itu sesama manusia itu sendiri. Anggapan ini dikenal dengan istilah alam suami. Adapun tersebut tidak sepenuhnya diterima suatu kebenaran dalam kelompok masyarakat Insana. Kematian secara wajar, mati secara orang itu merupakan seseorang kepada Sang Pencipta Usineno. Untuk atau cara kematian seperti ini kebanyakan dilakukan kepada mereka yang sudah mencapai usia lanjut. Wajibnya jenazah tersebut bisa mengamankan di rumah duka. Jenazah akan dikebumikan jika semua keluarga berhubungan langsung seperti ayah, ibu, kakak, adik. Dalam hal ini keluarga kandung.
telah berada di rumah duka. Apabila meninggal adalah orang tokoh masyarakat, seorang tokoh masyarakat, tokoh adat, raja atau orang berpengaruh, biasanya 5 atau 6 hari lamanya baru dikebumikan. Tetapi selain itu rakyat biasa 3 hari atau 2 hari baru dikuburkan. Tempat pemakaman biasanya di tempat umum atau bisa juga di halaman rumah duka. Proses pemakaman dimulai dari rumah duka dengan prosesnya yaitu jenazah dikeluarkan dari dalam rumah dan ditempatkan di depan rumah duka dekat pintu masuk dalam keadaan peti jenazah masih terbuka. Lalu ada notuni sedikit dari salah satu tua adat, dalam hal ini anak laki-laki suling atau namaf, sebagai tanda perpisahan. Sesudah itu penghormatan terakhir dari keluarga, baru peti jenazah ditutup dan di bagian kepala peti jenazah itu ditancapkan sebuah bendera warna putih. Dengan demikian atau namaf akan menari-menari mengelilingi peti jenazah sebanyak 3 kali, dan pada terakhir kali bendera putih tersebut akan diambil atau dicabut dan dibawa masuk dalam rumah. Hal ini dilakukan sebagai simbol diterimanya warisan keluarga oleh Atun Amaf. Sekembalinya dari dalam rumah, Atun Amaf akan dipersilahkan untuk memecahkan sebuah tempurung kelapa yang telah disiapkan, yang dimana di bawahnya telah diletakkan sejumlah uang. Atau pemecah tempurung kelapa ini sebagai simbol atau lambang kerelaan keluarga melepaskan jenazah kepada sang pencipta atau usilema. Dan uang yang berada di bawah tempurung akan diambil dan disimpan di dalam aluk atau tempat siripinang. Aluk tersebut akan dijinjing oleh Atun Amaf dan dia akan berjalan di depan sebagai penunjuk jalan bagi rombongan rumah duka menuju tempat pemakaman. Perjalanan menuju tempat pemakaman Atun Amaf tidak akan berbicara, menoleh ke belakang, dan konon dipercaya bahwa ia sedang berjalan bersama jiwa jenazah. Setibanya di tempat pemakaman jenazah, langsung dikuburkan disertai dengan ucapan selamat jalan sekali lagi oleh keluarga. Ada juga kepercayaan bahwa saat penguburan orang dapat menitipkan pemberian kepada saudara-saudari para leluhur yang telah lama meninggal melalui jenazah yang baru dimakamkan. Mereka menitipkan barang tersebut berupa kain, benda-benda kesukaan sewaktu hidupnya dan lain-lain. Praktek ini mencerminkan kepada kita bahwa keyakinan masyarakat Dawan atau Atuan Dawan Insana mengenai adanya kehidupan sesudah kematian. Pada waktu seorang meninggal dunia, jiwanya akan segera berangkat ke dunia para leluhur. Setelah keluarga yang ditinggalkan melepaskan kepergiannya melalui ritus kematian. Bila dalam proses penguburan terdapat hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan keinginan arwah tersebut, maka ia akan dengan cara sendirinya menyampaikan kepada kita seperti jiwanya merasuki seorang yang hadir dalam upacara pemakaman. Hal ini biasanya disebutkan dengan itusai. Dengan demikian keinginan sang arwah akan terrealisir. Dan yang berikut itu kematian secara tidak wajar atau kecelakaan mayat lalbes. Secara harfiah ungkapan mayat lalbes diartikan sebagai kematian yang diakibatkan oleh ulah manusia, yakni kecelakaan. Berbeda dengan ungkapan dengan mayat nek aumina. Ungkapan mayat lalbes dikenal dengan beberapa istilah. Antara lain mati dengan akibat kecelakaan lalu lintas, meninggal akibat jatuh dari pohon, meninggal akibat ditanam berbau, dan meninggal disambar petir, dan meninggal karena dibunuh. Bagi masyarakat Dawan Insana yang meninggal secara tidak wajar seperti yang telah saya sebutkan, jenazahnya itu tidak dibandingkan di dalam rumah, tetapi dibandingkan di dalam luar halaman rumah. Dan acara pemakaman itu sama seperti
biasa. Hanya pada saat kecenderungan tersebut dengan acara watasu, bagi orang yang meninggal itu tidak, bagi orang yang meninggal secara terwajar itu tempat penguburan itu harus terpisah dari penguburan umum, kira-kira 100 meter dari penguburan umum. Atau Endawan Insana mempunyai cara khusus untuk melepaskan jiwa orang yang meninggal secara terwajar atau mayat lalu des. Dan salah satu cara yang diyakini yaitu potong anjing atau watasu. Acara demikian diyakini oleh masyarakat Endawan Insana bahwa dengan upacara ini maka jiwa arwah tersebut akan memperoleh ketenangan. Tidak semua orang melakukan watasu. Acara watasu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang khusus dalam rumah adat tertentu yang disebut dengan meo-meo. Alat yang digunakan untuk melakukan watasu adalah kelewang dari rumah adat. Kelewang dari rumah adatnya masing-masing, bukan kelewang atau suni sembarangan. Acara watasu itu meonya datang, tidak masuk di dalam kampung, hanya bertemu saja di tempat yang telah ditentukan atau polengkubi. Di tempat tersebut, dari pihak korban sudah menyiapkan seekor anjing yang telah diikat di tali atau mati. Selanjutnya, di persimpangan jalan, itu dipala atau melintas jalan tersebut. Lalu seseorang tua adat yang dipercaykan dengan korban akan memanggil nama sedangkan kita peserta lain yang hadir pada tenang untuk sama-sama mendengarkan suara dari burung tertentu atau fotos dan video klip. Seandainya salah satu di antara kedua burung tersebut berkicau, langsung anjingnya dipotong oleh meo yang bersangkutan. Pada saat yang sama juga, takleon atau pokileon yakni sebuah tenasa atau bahan yang telah disiapkan langsung dibuang dengan mengatakan Om Madho Sisima Mamak Hemua Antahat Baik Tinut Baik Kalau Hoes Hawa Diana Ma Fatu Diana Om Mohawana Naik Kasam Totem Acara ini merupakan acara kenduri atau after nitu natlagis. Dan acara watasu itu leher anjing harus putus. Jika tidak putus maka acara tersebut harus diselidiki ulang. Entah hambatan pada pihak si korban atau pihak menyewa yang diundang tidak tepat atau tidak cocok. Maka untuk memperbaikinya diambil seekor ayam hitam atau merah dan dibunuh untuk melihat kilonya pada tali perut ayam atau hati ayam. Dan meo yang diundang diberikan seekor babi dengan uang sebanyak 250.000 dan 10 kilogram beras untuk sopi. Dan semuanya ini meo membawanya pulang ke rumah, lalu bersama-sama rombongan membunuh babi tersebut dan diolah, lalu dimakan bersama di luar rumah, bukan di dalam rumah.